Balik lagi di podcast paling rame, paling receh, tapi informatif. Iya dong, kalau nggak rame nanti yang denger cuma kita berdua. Sama mantan. Sakit, tapi lanjut. Oke, kita bahas panasnya Proliga 2026 nih. Laga Jakarta Pertamina Enduro lawan Jakarta Livin Mandiri. Wih, ini bukan pertandingan biasa. Ini mah duel gengsi. Bukan cuma rebut poin, tapi rebut harga diri. Betul, dan yang bikin menarik, pelatih Livin Mandiri malah angkat topi ke Pertamina Enduro. Iya dong, pelatihnya Danai Sriwacara Metacakul bilang langsung, Enduro itu tim level tinggi, nggak bisa diremehin. Bahasanya halus, artinya ini tim ngeri bos. Ngeri-ngeri sedap, bukan ngeri horor, tapi ngeri kalah lagi loh. Katanya Enduro itu solid banget, nggak cuma ngandelin satu pemain, tapi mainnya rapi, komunikasi jalan, transisi cepat. Pokoknya bukan tim ayo siapa mau nyerang, ini mah semua jalan sesuai rencana. Tapi tetap ya, ada satu nama yang bikin lawan autofokus. Siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri Pertiwi, a.k.a. Megatron. Kalau dia lompat, blok lawan langsung mikir, ini mau blok atau mau pasrah? Spike-nya itu bukan cuma keras, tapi kadang bikin mental goyah. Pelatih Livin Mandiri bilang Megawati itu bukan cuma kuat, tapi juga tenang, dewasa, pinter baca permainan. Lengkap paketnya, kayak mie instan, ada bumbu, ada minyak, ada cabe. Dan efeknya gila, karena lawan fokus ke Megawati, pemain lain Enduro malah bebas nyerang. Strategi klasik, satu orang bikin panik, yang lain pesta poin. Makanya Enduro sekarang disebut sebagai ancaman serius juara Proliga 2026. Tapi bukan cuma soal lapangan, di luar lapangan juga rame. Yoi, Pertamina full support nih. Targetnya jelas, pertahankan gelar juara. Skuadnya juga nggak kaleng-kaleng. Total 19 pemain, 17 lokal, 2 asing. Pemain asingnya Yanas Cerban dan Wilma Salas. Namanya aja udah kayak karakter game RPG. Dan tentu saja, Megawati balik lagi ke rumah lamanya. Katanya tim ini spesial banget, karena disinilah dia mulai karir Proliga tahun 2015. Bucin klub sejak dini ya. Dan yang bikin fans lega, Megawati resmi main di Proliga, bukan balik ke Korea. Padahal habis sukses besar bareng Red Sparks, sempat digoda klub luar negeri juga. Tapi akhirnya Indonesia dulu bos. Oh iya, satu lagi, tim ini juga bakal bagi-bagi bantuan sosial. 500 paket sekolah buat korban banjir di Sumatera Utara. Main bagus, artinya juga bagus. Lengkap, skill ada, mental juara ada, sosial jalan. Jadi kesimpulannya apa? Jakarta Pertamina Enduro, solid, ambisius, Megawati pulang, target juara. Dan tim-tim lain? Siap-siap atau siap-siap kecewa, hehe. Hahaha. Oke, segitu dulu podcast kita. Jangan lupa follow, share, dan Tetap semangat nonton voli Indonesia. Halo geng, selamat datang di podcast voli paling santai se-Asia Timur. Yang isinya gosip lapangan, tapi dibungkus ketawa warung kopi. Hari ini kita bahas kabar yang Sedih, pedih. dan bikin fans Red Sparks pengen uninstall musim ini. Red Sparks kembali kalah di Philly Kalahnya bukan tipis-tipis, tapi 3-0 saudara-saudara. dari Pepper Savings Bank. Alias pepper. Bukan cabai ya, tapi rasanya tetap pedas. Ini kekalahan ketiga beruntun mereka. Dan sekarang mereka makin betah di dasar klasemen. Betah banget sampai kayak kos bulanan. Dan kata banyak fans, Ini performa terburuk Red Sparks musim ini. bukan cuma kalah. Tapi kayak nggak ngelawan. Menurut Never Sports, Mereka bikin 22 error. 22 bukan nomor punggung, tapi kesalahan. Terus lini serang juga tumpul. Elisa Janet sama Isanu cuma nyumbang 11 poin. Itu kalau dibagi dua, Masing-masing kayak cicilan. akhirnya fans Red Sparks di Korea
mulai meledak. Komentarnya pedes, lebih pedes dari Pepper. Pelatih Ko Hye-jin kena. Elisa Janet juga kena. Dan yang bikin menarik, Nama Megawati ikut dipanggil-panggil. mantan pemain andalan mereka. Yang dulu ngangkat tim sampai playoff 2 musim berturut-turut. Sekarang fans kayak bilang, Mega, balik dong. masalahnya sekarang Jarak ke peringkat ketiga itu 18 poin. jauh banget. Itu bukan jarak, itu LDR. Padahal 2 musim terakhir selalu masuk playoff. Musim lalu malah hampir juara, kalah sama Pink Spiders. Kalau kondisi begini terus, Posisi pelatih Ko Hye-jin bisa bahaya. musim ini cuma 6 kali menang. 16 kali kalah, itu bukan statistik, itu curhat. Tapi jujur aja, Masalahnya bukan cuma pelatih. mereka kehilangan banyak pemain kunci. Park Eun-jin, Banyak Bukilich, dan tentu saja Megawati. pembantinya. Belum sepadan. Sekarang Red Sparks di persimpangan. Mau bangkit? Atau tenggelam sekalian. Kalau menurut kalian, Masalahnya di pemain pelatih atau karena Megawati nggak ada? tulis pendapat kalian. Jangan lupa follow Share dan doakan Red Sparks. biar nggak jadi red stress. Halo gengs, balik lagi di podcast paling santai seproliga yang isinya gosip voli tapi dibungkus ketawa receh. Tapi hari ini serius dikit karena kita bakal bahas duel panas Jakarta Livin Mandiri lawan Jakarta Pertamina Enduro menuju final Proliga 2026. Ini bukan laga biasa, ini laga yang bikin jantung deg-degan, dompet jajan habis buat beli tiket. Dua tim sama-sama ngincer tiket final, menang sama dengan lanjut mimpi juara. Kalah sama dengan nangis di kamar. Sambil makan mie instan, lampu mati, hujan turun. Fokus dong. Tapi justru sebelum laga ada satu nama yang bikin heboh. Bukan Megawati dulu. Ceyda Aktas, outside hitter asingnya Livin Mandiri asal Turki. Jadi, Ceyda ini diwawancarai jelang pertandingan. Terus dia ngomong santai, tapi efeknya panas. Dia bilang penasaran banget lawan Pertamina Enduro. Terutama karena ada Megawati Hangestri. Katanya, Pertamina tim besar, pemainnya berkualitas, dan opposite-nya sering dibicarakan, alias Megatron. Kalau smash-nya bunyi, burung yang lagi terbang bisa berubah arah. Tapi yang bikin publik kaget, Ceyda bilang dia nggak terlalu mikirin duel personal. Bahkan dia jujur bilang, saya nggak kenal Megawati secara pribadi. Fokusnya cuma satu, menang sebagai tim. Bahasanya halus, tapi artinya yang penting menang, urusan siapa lawan belakangan. Target Livin Mandiri jelas, final, juara, dan bawa pulang piala, bukan galon. Nah, di kubu Pertamina Enduro, Megawati juga nggak santai-santai amat. Dia bilang jadi juara bertahan itu berat. Lebih berat dari nahan kangen mantan. Katanya, mempertahankan gelar lebih sulit daripada merebut. Soalnya target otomatis tinggi. Apalagi musim lalu dia main di Gresik Petrokimia, sementara Pertamina juara.